Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cinyak babe brother sister dimanapun berada, ketemu lagi dengan Betawi Amerika, Betawi jalan-jalan dan silaturahim. Nah, alhamdulillah bersama saya kali ini ada Bang Imos ya. Tapi sebelumnya saya mau izin buka begini karena kita udah full vaksin dan sudah cek everything. Kita bukannya buat purpose untuk ini aja. Kelihatan ganteng. Insyaallah saya ada tamu yang luar biasa nih ya. Dimana kalau misalnya orang Amerika, Indonesia di Amerika tuh udah kenal, Bang Imos udah famous banget nih. Iya, biasa di Radio IMSA, seperti yang di Radio IMSA. Nah, saya belajar banyak dengan beliau nih. Masya Allah. Oke. Sehat Bang Imos ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang akhirnya kita bisa ketemu langsung ya. Covid hampir mau 2 tahun, hanya ketemunya lewat Zoom akhirnya. Bisa ketemu dekat, bisa ketemu langsung, itu sesuatu yang nikmat yang mesti disyukuri, alhamdulillah. Sebagaimana tadi silaturahim, panjang umur, panjang rezeki. Yang kan? Panjang usus. Maksudnya makan mulu. Itu ada istilahnya kalau di Seattle itu. Ya betul. Kalau kita camping itu cuma pindah tidur, pindah makan. Berhenti makan kalau capek ngunyem. Nggak ganjem tuh. Kalau ada yang ganjem masih ganjem aja nggak apa-apa, makan terus. Oke, alhamdulillah. Sehat semua keluarga Bang Imos ya? Alhamdulillah sehat. Ini kita memang lagi jalan ya, kebetulan lagi di West Coast. Kita kan di East Coast ya guys ya. Betul. Ini kemarin kita di East Coast pas summer tuh udah ke bawah tuh keliling East Coast ya. Sekarang ke West Coast. Ini planningnya sih anget-anget gitu ya. Alhamdulillah ini winter di East Coast. Di East Coast ini dingin empuk gitu ya. Jadi bawahnya tuh maunya tidur, bangun tidur makan lagi. Jadi kalau kadang kita tuh kalau winter agak badannya tuh agak gemuk begitu, summer turun lagi, naik turun gitu lah. Tapi alhamdulillah apapun ini kondisi kita tetap banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jadi brother sister encang cingnya babe. Jadi di Amerika tuh sebenarnya kayak Indonesia ada 3 bagian. Kalau di Amerika ada 4 bagian. Ada East Coast, ada Central, ada Mountain, ada West Coast gitu ya. Nah kebetulan saya di Seattle itu disebutnya West Coast atau di bagian pantai barat Amerika, dan Mas Imos lebih dekat ke East Coast ya. Lebih dekat ke East Coast. Jadi exactly Midwest, tapi kita lebih dekat ke East Coast. Tepatnya di mana tuh? Saya di Ohio ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia kan mungkin kalau kayak West Coast itu kan di Sumatera Barat, di daerah Indonesia Barat, East Coast itu Indonesia Timur gitu. Irian Jaya. Papua, Raja Ampat. Nah, kita di Ohio ya, tapi Ohio itu bukan state yang populer. Jadi orang ketika saya datang pertama kali ke Amerika juga dibilang ke Ohio, saya pikir bahasa Jepang gitu kan, karena bahasa Jepang itu Ohio itu good morning kan. Ohio. Tapi kalau nggak salah orang terkenal dengan Toledo. Toledo terkenal juga karena kampus dan macam-macam kalau nggak salah. Ya, tapi yang lebih famous untuk di Ohio ya itu Ohio State University OSU itu untuk football. Jadi memang college di Amerika ini football yang ikut menambah rating mereka. Kalau footballnya dia masuk top 10 itu, walaupun mungkin edukasinya mungkin jurusannya biasa-biasa, tapi kalau college-nya footballnya naik, timnya menang, itu menambah peringkat juga dari college. Itu juga menambah popularitas college tersebut. Gitu. Jadi football itu kayak kalau kita bukan kayak main bola ya, tapi main bolanya di tangan kayak rugby gitu, tapi American style gitu ya. Jadi football kita nggak ada di Indonesia, nggak ada tuh ya. Di Indonesia belum kali. I don't know, saya belum pernah tahu. Saya tahu di sini aja. Belum ngikutin nih. Karena orang pikir kan football kan bola kaki. Ya, football. Tapi kalau di Amerika namanya soccer ya. Jadi football itu dia malah mainnya di tangan. Sekali-kali doang main kaki gitu. Lari-larian gitu. Tapi memang football itu famous juga karena movie ya. Banyak film-film yang dari Hollywood itu dibikin background itu football, jadi pemain football itu, jadi orang famous dengan itu football itu tadi ya, kayak gitulah kira-kira. Ya, ada banyak film-film motivasi sih sebenarnya. Bagus sih. Oke Mas, kita mau tahu nih. Jadi kalau brother sister Encang Cing Babe pengen tahu kira-kira Bang Imos atau asal dari mana? Kira-kira di Amerika ngapain? Masya Allah. Jadi saya tuh dari ini ya, dari Gorontalo ya.
No, Gorontalo itu ya dulu kan masih Sulawesi Utara ya. Kemudian dia pisah menjadi provinsi sendiri. Tapi saya lahirnya di Bitung. Kemudian family itu banyak keluarga di Gorontalo. Kita backford lah ya. Kemudian ya itu saya merantau ke Jakarta mencari sesuap nasi ya. Sebagai orang kampung kita ngelihat Jakarta aja udah wow gitu ya. Merantau di sana lah pokoknya ya gitu tadi tough di Jakarta itu persaingannya ketat itu. Kita kayak dari daerah kayaknya kita lulusan terbaik nih begitu ke Jakarta. Iya nggak ada apa-apanya karena banyak juga lulusan terbaik gitu di sana ya. Makanya ada lagunya tuh. Betul. Sampai suruh datang Jakarta. Nah, begitu. Tapi yang repot mah gitu. Kita orang Betawi yang repot. Udah pinggiran. udah kagak ada di tengah-tengah jarang. Tanahnya juga sempit. Ya banyak orang datang ke Jakarta karena memang ini ya mungkin ingin merubah hidup dan sebagainya. Jadi saya mencoba mengadu nasib ke Jakarta ya. Kemudian kan ada kayak istilah itu kejamnya Ibu Tiri tidak sekejam ibu kota gitu ya. Tapi ternyata gini guys, ternyata saya justru kerasnya Jakarta itu mentraining saya untuk siap-siap datang ke Amerika gitu. Jadi kerasnya Jakarta itu proses training sebenarnya. Jadi mau lebih high lagi, high level. Jadi kalau Anda bisa survive di Jakarta ya, Anda bisa survive di Jakarta, pasti Anda bisa survive di mana saja. Dari segi apapun, misalkan driving, kalau udah bisa driving di Jakarta ya ampun, di Amerika easy, drivingnya tuh easy. Kan driving di Jakarta tuh orang motor masuk terus itu trotoar dinaikin. Nah di sini kan enggak ya, tapi itu saya di trainingnya di Jakarta gitu kan. Terus dari soal apa diomel-omelin gitu kan, udah biasa di Jakarta bro. Jadi naik bus tuh kan, yang abang-abangnya yang kata-kata kadang kita nggak punya duit gitu kan di biasa. Dosa tidur ngantuk bang. Terus ini tough-nya ya apa tough Jakarta. Jadi saya kan dulu waktu penyambat Jakarta kan tinggal di masjid-masjid, jadi bergaulnya sama marbot, jadi biar bisa numpang di masjid tidur di lantai gitu. Nah itu pengalaman saya pikir sesuatu yang kita malah tidak perlu malu ya. That's your life. Itu yang membentuk saya. Kemudian ketemu teman-teman pengajian di Jakarta. Itu yang menjadi basic saya untuk ada fondasi yang cukup kuat walaupun saya bukan anak pesantren. Fondasi yang cukup kuat itulah yang membuat saya bisa survive sampai saat ini. Betul. Kita dekat dengan jadi ada base untuk kita kemana aja ya. Kalau case saya ini saya ke Amerika gitu dan alhamdulillah di sini saya hampir 20 tahun ya. Dari 20 tahun itu up and down. Saya saat ini profesi saya di IT, Information Technology, dan saya juga sekarang running tour and travel ya. Apa namanya? Tour and travel. Jadi kan ada iPhone gitu kan, ada saya itu tour and travel. Biar gampang. Itu stand up-nya itu IMUS gitu kan, IMUS. Jadi IMUS itu singkatan dari Ikhwan Musafir. Saya itu seorang musafir. Pada dasarnya kita ini kan sebenarnya musafir, hanya pengembara, nanti akan kembali lagi pulang ke kampung halaman ke akhirat insya Allah. Jadi selama di dunia itu kita tuh sebenarnya masih musafir. Ini perspektif saya, ini personal opinion. Jadi namanya Ikhwan Musafir itu IMUS itu dari Ikhwan Musafir. Tapi nama aslinya bukan itu kan? Bukan, nama aslinya bukan itu. Nanti belakang layar. Ya? Jadi orang banyak tahu ya, memang terkenal nama famousnya. Biasa kalau bintang film atau artis itu kan kayak yang terkenal itu kan nama-nama artisnya gitu kan. Apa sih kata? Imusnya terkenal sekali. Masalah kita nggak terkenal ya, cuman banyak aja karena kita banyak membantu di IMSA ya. IMSA ini mungkin teman-teman belum tahu, IMSA itu Indonesian Muslim Society in America. Jadi komunitas Muslim Indonesia yang ada di Amerika, seluruh Amerika. Nah, itulah tempat kita, salah satu wadah ya. Kita di sini sama-sama belajar sama-sama. Saya juga masih banyak sangat belajar, termasuk belajar agama, belajar how to live in Amerika dan macam-macam. Termasuk juga sekarang sudah mulai berkembang sampai profesional networking, kerja dan sebagainya. Itu luar biasa IMSA. Makanya saya tuh banyak berhutang budi kepada IMSA sehingga bisa seperti saat ini ya. Banyak belajar, saya ilmu agama saya masih jauh, dan orang IMSA itu humble,
ada sambal goreng, sambal terasi, itu sambal, itu sambal guys, gitu. Dan saya sendiri kan tadinya dari hospitality industry, jadi dari perhotelan saya pindah ke IT pun karena terinspirasi orang-orang di IMSA. Akhirnya saya ambil lanjutin sekolah di sini. Dari tadinya saya kerja restoran, kemudian saya lanjutin sekolah. Setelah lulus saya dapat pekerjaan di IT yang bidang saya gitu kan. Jadi masih belajar, saat ini pun masih belajar. Dan learning by terus masih learning by doing, tapi tetap mensyukuri apapun suasana situasi kita tuh, kita banyak bersyukur ya, karena teman-teman di luar sana tuh masih banyak yang kurang beruntung dengan kita. Seperti kayak begitu. Nah, Bang Imus ini juga ya, kalau mau lihat serunya Bang Imus, bisa lihat channelnya Bang Imus di mana itu namanya? Channelnya Bang Imus. Channelnya Bang Imus. YouTube-nya itu memang channelnya Bang Imus. Jadi memang orang Gorontalo panggilnya Bang juga. Jadi kan iya, kalau Gorontalo itu kan bukan Mas, kan saya bisa dipanggil Mas Imus. Sementara saya nggak punya Jawa gitu. Jadi kadang saya siaran di radio ya, orang bilang ini orang Batak ya. Orang Batak. Karena cengkokannya itu agak-agak rada-rada apa ya, terlalu square gitu ya. Orang timur lah ya. Jadi orang Jumpandang, orang Gorontalo, kemudian Ternate. Pokoknya seputaran timur itu agak, kalau walaupun kita bahasa Indonesia, ada logat timurnya ya. Logat turunnya angkat ya. Tapi panggilnya apa kalau orang Manado? Orang Gorontalo. Bang itu. Bang juga ya. Bang. Jadi orang Betawi kan Bang juga. Bang juga. Jadi kan di sini ada Bank of America, ada Chase Bank, ini ada Bang Imus. Tapi kita nggak punya duitnya tapi. Bangkrut jadinya. Tahu tuh misalnya. Muflis ya. Jadi di channel itu, di channelnya Bang Imus memang itunya saya mencoba menawarkan apa yang bisa Anda lakukan. Terutama Anda yang suka travel ya, bisa melihat di Amerika itu apa aja yang bisa dikunjungi. Dan kalaupun memang belum punya kesempatan untuk ke Amerika, paling nggak dengan nonton channelnya Bang Imus, Anda itu udah merasa oh seperti ini loh Amerika, oh seperti ini gini. Ada tips-tips yang ingin saya tawarkan. Kemudian juga bagaimana hidup di Amerika, bagaimana cara ke Amerika, kemudian kehidupan di sini seperti apa. Jadi tidak seperti yang Anda dengar di news atau di berita-berita. Ingin mengklarifikasi itu aja. Jadi melihat realnya Amerika itu langsung, Bang Imus langsung ke daerah di sana, terus langsung bertatap muka. Malah Bang Imus sampai mendalami menikahi orang Amerika. Jadi dia tahu gitu gimana. Bener nggak teh ke Amerika seperti ini gitu. Masya Allah. Beliau sudah mau dikaruniakan berapa anak? Alhamdulillah kita 3 putri ya. Masya Allah. Jadi 3 putri guys. Jadi saya yang paling ganteng sendiri. Istri berapa? Istri alhamdulillah. baru satu. Maksudnya baru saat ini satu itu tetap dikip baru gitu. Tetap dibikin baru terus biar gitu. Fresh, biar fresh, makanya baru satu. Tapi harus tahu juga di Amerika itu nggak boleh punya istri lebih dari 2. Right. Dalam legal. Dalam legal. Ya. Legalnya nggak boleh. Karena ada satu state yang boleh. Mana tuh? Mau Anda kasih tahu. Apa tuh? Emang ada yang ingin? Di Utah. Di Utah ya, harus ke Utah gue dong. Ya, harus ke Utah. Untung bini gue nggak ngerti bahasa Indonesia nih, ntar kalau dia nonton video ini nih. Repot. Malah dikasih katanya. Dikasih pistol. No, jadi gini, waktu istri saya kan mualaf ya, maksudnya udah bukan maaf sih, kita sekian lama nikah dulu ya. Jadi walau dia belum jadi muslim, jadi kan ditanya tuh sama keluarga, ini calon suaminya ini sudah imigran, sudah miskin, terus muslim lagi gitu loh. Double dong dapatnya. 3 gitu. Makanya mereka look down waktu itu kan, saat itu look down banget. Ini kok anak gua kok nyari. Maksudnya kan imigran, ada juga imigran yang kaya guys. Jadi yang dari Arab itu yang banyak money, minyaknya banyak gitu. Betul. Mertua gue bilang, kenapa nggak cari yang dari Arab yang kaya gitu kan? Gitu, udah cari yang udah imigran, udah susah, muslim lagi gitu kan? Kalau udah ngapain? Maksudnya kalau menjadi imigran oke, terus muslimnya oke, terus yang kaya kayak saudaranya Raja Salman atau siapa gitu ya. Tapi memang orang Indonesia itu kan hatinya itu hati
hatinya itu yang mereka tertarik ya. Itu secara natural itu orang Indonesia baik-baik kok. Betul. Punya care dengan orang lain dan sebagainya, itu yang menjadi. Nah, dan itu kekayaan yang luar biasa sebenarnya. Lebih dari kekayaan Raja Salman. Betul. Nah, itu waktu itu kan saya ditanya-tanya tuh Islam apa kan, saya kan bukan orang pesantren, jadi knowledge Islam saya itu juga belum banyak. Nah, terus dia bilang dia tanya soal poligami nih gitu kan. Terus saya bilang ya Islam itu poligami sesuatu yang permissible, jadi boleh dibolehkan, tapi bukan diharuskan. Jadi boleh sama harus itu totally beda ya. Terus dia bilang kamu mau poligami nggak? Saat itu tuh baru ketemu pertama kali sama mereka, nggak tahu Islam soalnya guys ya. Jadi wah saya bingung juga, mau bilang iya nggak, mau bilang nggak ya. Satu aja mau habis. Terus saya dibawa dia ke kamarnya dia kan, ke kamar mertua saya, ditunjukin tuh. Jadi di situ ada kayak lemari rak itu ada 10 pistol, senjata gitu, ada dari handgunsnya sama senjata berburu gitu kan. Dia bilang nanti kalau kamu macam-macam sama anak saya, pilih senjata mana yang mau saya tembak di kepala gitu. langsung dibilang sama dia gitu kan. Jadi kalau memang kamu mau serius, tapi kalau kamu main-main sama anak saya, ini senjata ini berarti bakal mertuanya cowboy dong. Ya. Jadi asli itu dari Kentucky ya. Jadi ya gitu. Jadi saya juga banyak belajar kultur orang Kentucky seperti apa. Tapi basically orang Indonesia itu cocok dengan siapa aja kok. Cocok dengan. Yang penting hati kita baik. Kita tuh tidak mesti bilang ke orang kita baik. Dia akan melihat dari aura kita itu, wah ini ternyata orang baik gitu. Betul. Alhamdulillah saya diterima walaupun awal-awalnya masih struggle. Sebenarnya begitu ketemu orang tua istri saya itu awal-awal mereka sangat sayang banget sama saya, malah lebih sayang saya daripada anaknya gitu. Tapi keluarganya yang lain itu kan ya, anak istri saya itu anak pertama ya. Jadi begitu dia tahu, keluarga itu tahu nikah dengan sama orang Muslim, itu mereka mulai ya, karena waktu itu kan image Muslim itu kan agak negatif saat itu ya. Itulah kita jadi kayak under microscope gitu guys. Nah itu untuk mensiasati kita kan dengan perilaku kita, akhlak kita, untuk berdakwah kepada orang Amerika itu nggak bisa dengan ayat-ayat gitu. Nggak bisa, nggak ngerti, nggak nyambung kata. Walaupun memang sudah banyak Muslim Amerika di sini banyak ya, tapi kalau yang non Muslim itu kita dengan hati ya, dengan kayak di kantor saya bawa makanan gitu kan. Kalau orang Amerika kan makan masing-masing. Kalau saya tawar-tawarin dia mau nggak gitu. Akhirnya saya tuh dikenal, wah si Imus, itu yang tukang-tukang. Padahal departemen lain kan beda departemen. Itu kan kalau kayak di kantor kita di corporate gitu kan gede perusahaan, pastinya kayaknya masih sekitar 500-600 orang kan nggak tahu satu sama lain. Betul. Cuma karena kebaikannya kita ini, tapi orang kenal gitu. Itu yang tukang bawa makan tuh, yang orang Indonesia gitu kan. Nah, itu betul menarik sekali. Jadi orang ini terkesan. Jadi dan itu dakwah kita juga bagian daripada image kita. Oh ternyata orangnya ini murah senyum. Saya di kantor orang tahu tuh the smiley guy. Karena hampir perihal mereka tuh lihat senyum. No matter maksudnya walaupun stres apapun pekerjaan, orang udah pada pusing gitu. Dia saya smile aja gitu. Makanya the smile guy right there. Selalu bring up bright the room gitu. Jadi selalu memberi suasana itu selalu positif, walaupun kita ada case besar, ada trouble apa tuh selalu smile gitu ya. Maksudnya you can hear, orang bisa merasakan smile saya itu dari ngomong sama saya aja gitu. Itu makanya sampai bos saya itu promosi saya pindah ke departemen. Tadinya kan saya di customer service. Jadi saya tuh di customer service, taking care customer all over United States. Jadi orang kalau komplain tuh, how may I help you gitu kan. Orang akan kayak berubah down ya. Jadi dia mendengar kita, dia tahu bahwa kita tersenyum gitu. Itulah ciri khas orang Indonesia ya. Nah, jadi walaupun bahasa Inggris saya ini masih abal-abal ya, maksudnya masih ada American, not really native American, they understand me, but still ada accent gitu, aksen Gorontalonya masih ada. Tapi karena senyum ke hati kita yang tulus itu, auranya keluar. Bukan aurat lah, aura gitu. Ya gitu, alhamdulillah saya dipercaya, kemudian orang-orang tuh melihat kita itu bright the room, jadi kita menerangi ruangan. Itulah
Jadi orang kenal saya seperti itu, alhamdulillah. Dan semua saya banyak bersyukur aja. Jadi sekali lagi nih brother sister Changchun Babe, emang bersyukur kita lahir di negeri yang penuh senyum. Maka Indonesia itu karena dibuat dengan Tuhan tersenyum, Allah tersenyum gitu ya. Karena nggak hanya Bang Imus, saya dan rata-rata orang Indonesia pasti dikenal smiley guy, ya kan? Oh mau kita senyum, karena kita orang mau datangnya kita udah senyum duluan gitu kan. Biasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi nilai positif. Dan di Amerika ya orang kan melihat how you act, bagaimana kamu bertingkah laku gitu. Ya kan nanti hal yang buruk itu akan terjawab dengan apa yang kita lakukan. Karena sama, Bang Imus saya juga seperti itu. Ya dia mau marah apa saya kadang senyum duluan. Jadi akhirnya dia tadinya mau marah jadi dia mau marah tadi innocent banget mukanya gitu. Tapi buat up and down dia kadang juga benarnya ada yang kita senyum juga dia masih monyong aja gitu ya. That's okay. Itu problemnya dia. Jangan sampai suasana hati dia itu mempengaruhi hati kita gitu. Jadi kita senyum aja. Kalau dia nggak senyum nggak apa-apa. Kita tetap senyum aja. Orang juga kalau suka sama kita, alhamdulillah. Kalau nggak suka sama kita nggak apa-apa. Kita tetap baik sama dia. Jangan sampai perilaku mereka kemudian kita respon dengan yang tidak baik gitu. Jadi tidak merubah respon saya. Anda mau baik ke saya ataupun Anda mau jahat, saya tetap akan baik kepada Anda. Kalau maksudnya kalau Anda baik pun saya akan lebih baik lagi, mencoba lebih baik lagi gitu ya. Jadi karena kebaikan itu for sake of Allah gitu loh, not for sake of manusia gitu ya. Tapi kalau tuh Anda nggak suka sama saya, that is your right, totally. Itu hak Anda. Saya tetap akan berbuat kebaikan sebisanya saya kepada Anda. That is saya punya prinsip saya ke sini. Dan itu ke Amerika itu hijrah ya, menjadi lebih baik. Jadi mulai baik itu dari segi finansial maupun dari segi spiritual gitu. Jadi kalau ke Amerika, kalau mau rusak ke Amerika itu mau rusak, mendingan di Jakarta aja. Kalau saya pikir ya, ngapain jauh-jauh mau rusak itu, ngapain jauh-jauh ke Amerika gitu kan? Mendingan di Jakarta aja, rusak aja di Jakarta gitu. Jadi kalau sekalian pindah menjadi lebih baik, be here gitu, jadi lebih baik lagi. Dan saya banyak melihat kasus teman-teman saya di IMSA nih, orang atlet gitu ya, atlet nasional di sini, yang dulunya gimana ya, kalau atlet itu kan banyak pakaian-pakaian mini, sampai di sini full cover hijab. Masya Allah, saya tuh cari inspirasi ke mereka gitu kan. Terus orang-orang yang dulu di Amerika, di Indonesia ini orang-orang borju nih, anak-anak pejabat yang zaman-zaman dulu sampai di sini, masya Allah, itu mereka mendalami Islamnya luar biasa, ilmu agamanya tinggi. Saya terenyuh gitu, saya bilang loh kok saya, terus kapan giliran saya gitu kan? Karena life itu kan it's unpredictable. Jadi hari ini kita bisa senyum, besok kita udah dalam kubur. Short banget nih guys. Jadi kita nikmati hidup, kemudian tapi dengan dasar-dasar dengan kepercayaan kita gitu. Ada Bang Imus nih, ini karena sebentar lagi IMSA mau ada acara, mau makan siang. Ya, kita nanti bisa lihat di situ. Tapi mungkin ada beberapa penutup lah ya. Karena nanti mungkin kita bisa ngomong lagi banyak ya di lain kesempatan. Tapi mungkin untuk saat ini untuk closingnya jadi Anda mau ke Amerika misalkan, mau kemana aja ya bisa aja kemana, yang penting tetap jangan lupa jati diri. Kalau Anda seorang Muslim, be yourself sebagai seorang Muslim dimanapun Anda berada, insya Allah, dan tetap apapun yang Anda lakukan lillahi ta'ala. Jadi for sake of Allah, jadi datang ke Amerika untuk lillahi ta'ala, datang itu akan memudahkan, itu membuat keikhlasan kita tuh lebih dalam, dan itu membuat kita tuh semakin menikmati apapun yang kita jalani. Mungkin itu dari saya. Oke, jazakallahu khairan Bang Imus. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Bang Imus bisa bermanfaat buat kita semua. Kita ambil petik-petik pengalaman dan hikmahnya. Mudah-mudahan itu menjadi pemicu untuk kita menjadi lebih baik dimanapun berada. Bisa ke Amerika, bisa ke Australia, bisa ke mana, hatta bisa ke Gorontalo. Hatta kita tetap di mana, kita tetap di tempat kita, tapi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah kita harus
harus Unity to community strong together. Ustadz bilang kan apa, bergerak itu barokah Ini betul. ya. Kita harus bergerak untuk mendapatkan barokah ya. Oke. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini nih, Iya, Betawi Amerika ya. Betawi Amerika Betawi Channel. Amerika Channel. Dan Jadi dan channelnya Bang Imus. Bang Imus. Jadi yang baru nonton video ini, Anda yang baru di channel ini ya, Iya, iya, baru ngeklik itu, jangan lupa ini like and subscribe channel ini ya, insya Allah. Terus nanti informasi-informasi dari orang Betawi, men, terus anak Betawi gitu kan. Emang dulu doang. Emang dulu doang. Ya, Oke Bang Mus, makasih nih. Thank you, insya Allah. Kita ketemu lagi insya Allah. Betawi Amerika. Jadi panggilan kok gini ya? Iya dong. Oh, Betawi Amerika gini, Iya, terus Betawi gini. Amerika, Oh, iya. dia pakai itunya kan, sebakala pakai Betawi Amerika gini. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita lihat nih tuh ibu-ibu loh. Biar ramai bener tuh. Ini ya tempat pertemuan IMSA, Indonesia Muslim Society of America. Nah, insya Allah ini ibu-ibu, bapak-bapak untuk persiapan lunch. Nah, itu aja. Salam dari kami. Assalamualaikum.